89 Multatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Iya, sekarang sudah pukul 8 lewat 40 menit. Barusan kita sudah simak lagu dari Tasya dan juga teman-teman dengan Apa Kabar. Nah, ngomongin apa kabar? Iya. Iya, teman-teman kita dari komunitas Read Aloud sudah hadir nih, Iya. Alhamdulillah. Boleh sapa-sapa dulu deh. Oke, halo. Yang pertama ada Kak siapa ini? Ada Kalinda, Fatih. Kalinda, Oke, Kalinda. Kalinda, sehari-hari biasanya ngapain Kalinda? Ya, terima kasih Kalilo. Jadi sehari-hari saya ngajar les bahasa Inggris. Masya Allah. Terus ada lagi? Terus ya tentu saja ibu rumah tangga sih. Oke, ibu rumah tangga membersamai anak-anak ya. Ya betul. Satu lagi ada reader kita yang sangat imut, lucu dan manja. Ada Kak Afifa. Assalamualaikum Kak Afifa. Waalaikumsalam. Sehat? Halo. Iya, sehat. Sehat Kak? Sehat, Alhamdulillah. Sehari-hari ngapain? Sekolah. Tanya sekolahnya di mana? Duh, gak usah ditanya juga udah tahu. Oh, kan Sekolahnya teman-teman di mana? Oh iya, ya kalau udah tahu ya karena temennya. Tapi mungkin teman-teman di luaran sana, adik-adik sahabat Multatul kan belum tahu gitu. Oke, hari ini Kak Afifa dan juga Kalinda akan nge-read aloud atau akan membacakan nyaring buku yang mereka baca. Coba ditanya, buku apa Spill yang dong mereka? bukunya. Oke Kak Fatih, pagi ini aku mau baca Panen Rotan nih judulnya nih teman-teman. Judulnya Panen Rotan. Oke. Dari covernya menarik ya Kalinda Iya, ya. banget ya, terlihat Oke. gambar-gambar rotan ya di sini ya. Yap. Spill dikit kira-kira cerita di dalamnya mengandung apa gitu? Dikit aja. Panen Rotan. Iya, jadi cerita tentang anak kecil yang effort banget untuk memanen rotan. Gitu. Nah, seru banget deh Menarik pokoknya. ya. Nanti kita akan ketahui lengkapnya seperti apa. Betul. Nah, satu lagi tanya Kak Afifa mau buku apa nih? Ini buku olahraga yuk. Oke, judulnya Olahraga Yuk. Covernya kayak gimana tuh Kak? Boleh di-sharing. Jadi ini ada murid yang lagi jam pelajaran olahraga. Lagi jam pelajaran olahraga. Oke. Ceritanya dikit aja biar nanti adik-adik di rumah tahu bakalan diceritain tentang apa. Dikit aja. Sebelum kita baca secara keseluruhan tentang apa? Tentang olahraga. Tentang olahraga. Iya sih, benar. Pakai ditanya lagi nih Kalilo nih. Oke. Pasti tentang olahraga dan juga tentang rotan tadi ya. Yap. Betul. Betul. Oke. Nah, sahabat Multatul, adik-adik semuanya, silakan agak merapat yang belum bergabung boleh merapat. Stay tune di 89 karena Dulu. kenapa Kak? Mau nanya dulu, itu rotannya yang buat ngegebuk itu bukan? Iya, persepsinya berbeda. Tolong dijelaskan ya, Bunda Linda. Ngegebuk apa nih, punya pengalaman gebuk? Kan biasanya Ke anak- suka ada yang Gimana? rotan ngegebuk ke anaknya atau ngegebuk kasur. Oh iya. Salah satunya memang itu, jadi kan rotan itu sebetulnya nama jenis tanaman ya. Nah itu nanti kalau sudah dipanen bisa dibikin macam-macam, termasuk alat pemukul, tapi bukan pemukul anak sih. Salah satunya alat pemukul kasur itu, gitu. Iya, salah satunya bisa dipakai buat itu. Betul. Nah, lebih terangnya, lebih jelasnya seperti apa, nanti kita bakal bacain ya. Kita bakal tahu sesaat lagi. Jangan kemana-mana ya. Untuk adik-adik sahabat Multatul, tetap di 89 Multatul FM, cerdas, informatif dan solutif. Masih di Multatul Weekend, masih ditemani bersama Abi Lilo dan juga Fatih ya. Yo, Oke, dan juga teman-teman asik. Dan juga teman-teman dari komunitas Read Aloud. Oke, komunitas Read Aloud Lebak ya. Oke, Kalinda, kalau misalnya weekend, ini kan weekend ya. Biasanya kalau lagi nggak ada aktivitas kayak begini, diundang sebagai narasumber dan sebagainya, bisa ngapain sih kalau weekend sama keluarga? Weekend sama keluarga ngapain ya? Ya biasanya kalau pagi sih kebetulan kita pecinta olahraga ya. Jadi oke. kalau pagi ya melakukan olahraga ringan kayak jalan kaki gitu Oke. ya dan lain sebagainya. Terus Dari mana ke mana tuh jalan kakinya?
alun-alun aja sih. Sekitar alun-alun muter-muter aja. Yes, muter-muter kayak ke Balong dan sekitarnya lah ya, mengamati para pedagang gitu. Terus, oh iya pekan lalu tuh kita sekeluarga bisa nonton konser nasyid sih. Oh, Ya ampun, Masya seru banget. Allah. Iya, anaknya ngerti? Ngerti nggak ya konser nasyid? Enggak, katanya jujur banget ya. Ngerti bawa benderanya aja. Ngerti euforianya aja Yes, ya. tentunya. Oke, siap. Oke. Kalau Kak Afifa biasanya kalau weekend kalau lagi nggak sama keluarga kemana atau bagaimana weekend? Di rumah, Di rumah aja. Ngapain tuh? rebahan. Emang bener ya kaum rebahan ya. Selain itu deh, yang ada aktivitasnya, yang ada kerjaannya kira-kira. Ngerjain project individu sih. Oh, jadi proyek individu dari sekolah. Iya. Oke. Salah satunya yang sudah dikerjain apa nih? Riset pulau di Indonesia. Riset pulau di Indonesia. Boleh spill dikit dong. Siapa tahu adik-adik di rumah juga pengen tahu. Yang udah ketemu apa nih dari hasil riset? Sebenarnya satu pulau juga belum selesai itu. Jadi apa namanya? Aku baru baru riset yang Pulau Kalimantan. Itu di Kalimantan Barat sama Kalimantan Tengah. Oke, sudah sampai mana? Udah sampai tahu isinya Kalimantannya? Kalau di Kalimantan Barat itu aku udah nemuin makanan khas, terus tempat wisatanya, sama bahasanya. Bahasanya, yang paling menarik kayaknya makanan khasnya deh. Apa nih kalau boleh Palil tahu? Es itu bukan sih? Es dawet bukan ya? Bukan dong. Es itu es petro Apa ya? Atau yang diingat aja, diingat sama Kak Afifa aja deh. Es muin ada gak? Es main mah cuma ada di sini, ada di pasar sini. Yang ketemu aja nggak mesti makanan sih, yang dari Kalimantan Barat. Bahasanya mungkin apa yang sudah ketemu? Oh, apa ya itu namanya tuh tugu Katulistiwa. Oh, ada Tugu Katulistiwa. Ada. Oh, kayak gimana tuh bentuknya? Bisa digambarin sama Kak Afifa? Ya kayak tugu Kayak Tugu lancip. sih, ya lancip ya. Oke. Yang pasti ada sebuah bangunan yang khas namanya Tugu Katulistiwa. Wah, menarik tuh, luar biasa sekali. Nah, kalau sekarang kan lagi momennya Agustusan nih, bentar lagi kita bakal Agustusan. Mungkin ditanya sama baik itu ke Kak Linda maupun juga ke Kak Afifa. Oke, dari kalender dulu deh. Oke. 17 Agustus itu mau ngapain aja? Selamat gimana sih? Selama momen 17 Agustus. Kayaknya itu. ngapain gitu. Iya. Ya kalau di komplek tempat tinggal kita itu jadi emang pasti rame banget ya sama aktivitas lomba-lomba lah gitu. Masang bendera itu harus banget. Kemudian biasanya pada kerja bakti. Nah ibu-ibunya tuh kayak ada ya volley, jalan santai kayak gitu-gitu sih. Cuma aku tuh kayaknya kangen banget deh ikut upacara 17-an. Ya ampun. Berapa lama liburnya ya kayaknya? Nyaris Iya. bertahun-tahun ya. Gitu sih kalau di rumah. Iya. Atau paling enggak Kak Linda ngeliat yang upacara aja dulu Oh iya sementara sih kayaknya ya. Kalau belum sih. bisa upacara. Sama pawai gitu ada gak sih? Harusnya ada ya. Aduh, apa kabar itu pawai ya? Ya kan suka pada lucu-lucu gitu, suka dihias kendaraannya, banyak Iya. badut-badut gitu. Excited banget sih ya. Betul. Buat Oke. lihat kegiatan 17-an. Ya, boleh. Kalau Kak Afifa kemana aja nih? 17-an mau ngapain? Mau ngapain bukan kemana aja? Kalau 17-an tahun ini aku jadi panitia di sekolah. Terus, jadi panitia luar biasa sekali. Jadi apa tuh? Jadi apanya? Bendahara dan penanggung jawab lomba balap karung. Oh, keren banget. Sudah sejauh mana persiapannya? Kita baru nyiapin buat ngedekornya, tapi belum dipasang-pasangin dekorasinya. Oh, rencana mau dihiasi apa aja, Kak Afifa? Pakai botol plastik, terus dicat merah putih gitu, sama pakai bendera merah putih plastik. Sudah ada persiapan untuk lombanya apa aja? Boleh agak di-spill dikit biar ketahuan keseruannya mau ngapain aja? Ya sudah direncanakan sama teman-teman aja. Atau ketua panitianya yang ada apa aja? Rapat dulu gak sih? Apanya? Apa aja? Yang nanti bakalan dilombakan.
lomba balap karung, lomba makan kerupuk, terus hati-hati di jalan. Ya ampun. Oh, judul Sambil lagi nyanyi nggak kan. sih? Bukan, Sambil judulnya nyanyi. doang. Oh, Judulnya gitu. doang. Kirain sambil nyanyi. Nyanyi tapi lagunya beda. Nah, gitu. Terus suap kepercayaan. Ya ampun, apa tuh? Suap kepercayaan itu jadi nyuapin pasilnya, perwakilan setiap kelas. Oh gitu. Terus ada lomba tarik tambang sama satu lagi itu Estafet. ya estafet. Oh, estafet. Bakalan seru pastinya ya. Oke. Hadiahnya sudah disiapkan? Belum. Belum. Oke. Kan bendahara biasanya suka udah oret-oret tuh biasanya mau beli hadiah-hadiah apa aja gitu ya. Oke, mudah-mudahan acaranya lancar ya Kak Afifah ya. Nanti acaranya juga biar lebih seru dan bisa memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, nanti setelah ini setelah break nanti kita akan dengarkan cerita dari teman-teman dari Elot Lebak, cerita tentang bukunya. Dan untuk adik-adik sekali lagi diundang yang mau bergabung silakan merapat dengerin 89 Mutatul FM, cerdas, Informatif dan solutif. 89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli, adik-adik terutama yang masih terus stay di 89. Nah, seperti janji kita tadi ya, bahwa sebentar lagi kita akan mempersilahkan kepada teman-teman dari komunitas Read Aloud untuk cerita, ya, membacakan buku yang sudah dibawanya. Mangga, mau siapa dulu? Mau Kalina atau mau ke Kak Afifah dulu? Oke, terima kasih kali lo. Insya Allah aku duluan ya yang mau bacain tentang panen rotan. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman nih Kak Afifah, Fatih, Kalilo dan juga audiens semua. Aku pagi hari ini bawa buku judulnya Panen Rotan. Wah, di buku ini di covernya nih ada gambar apa aja sih? Tahu nggak? Ada gambar apa aja nih? Ada gambar orang. Ada gambar orang, ini anak kecil ya. Terus tadi kan Fatih kan nanya kayak gimana sih rotannya. Nah ini kayak gini nih, yang panjang kayak gini. Ini adalah rotannya. Kemudian kelihatan tuh ada duri ya, kayak durinya gitu ya. Ternyata rotan itu berduri loh teman-teman. Nah buku ini diterbitkan oleh Litara. Kemudian penulisnya adalah Happy dan ilustratornya adalah Hutami Dwijayanti. Oke. Kita baca yuk sama-sama. Oke, kita Tada-tada. buka. Nah, kalau tadi di covernya gambarnya cuma satu orang, kalau di dalamnya ternyata gambarnya ada dua orang nih. Ada siapa aja sih? Anak kecil dan ini kira-kira siapanya ya? Bapaknya. Bapaknya, betul. Ya bapaknya beruban ya, bukan kakaknya. Kalau kakeknya ini terlalu muda, jadi ini bapaknya, betul. Ada anak kecil dan juga bapaknya. Yuk kita baca sama-sama. Lihat, semua orang sibuk memanen rotan. Wah, tuh lagi pada manen rotan ya di sini. Ada hewan juga, hewan apa ya ini? Rusa. Rusa. Rusa apa nih? Iya, Apa kalau nih? apa nih? Anjing dong. Rusa. Ada ini. Ada tanduknya. Ini kupingnya. Oke. Kuir ingin membantu. Wah, ternyata anak yang di cover tadi namanya adalah Kuir. Jadi si Kuir ini ingin membantu memanen rotan. Duri rotan tajam. Kuir harus berhati-hati. Nah, tuh. Rotan tuh panjang banget ya. Dan ada durinya ternyata. Wah, panjang sekali batang rotan ini. Panjang banget ternyata ya tumbuhan rotan ini. Aduh, berat sekali. Kuirnya sampai mau jatuh tuh ya di situ. Rotan dipotong, lalu durinya dibersihkan. Wah, jadi di sini nih bapaknya si kuirnya lagi sibuk ngambil rotan. Anjingnya malah ikutan juga. Pinter banget ya emang. Kemudian sekarang saatnya rotan direndam. Jadi habis dipanen tuh rotannya direndam nih. Kira-kira direndamnya di mana sih nih? Sungai. Sungai ya, bukan di bak mandi ya, nggak muat dong kalau di bak mandi. Jadi rotan yang panjang itu direndamlah di sungai yang airnya biru ini. Si anjing juga ikut berendam ternyata. Kalinda, volume bukan temponya agak dilambatin dikit ya. Oke. Oke.
Nah, jadi di sini tuh rotan yang tadi sangat panjang itu durinya sudah dibersihkan, kemudian direndam di sungai. Nah, sambil menunggu si kuir ini beristirahat. Dia ngasih apa ya ke ayahnya? Ngasih apa itu? Ngasih apa? Sih Minum. air. Ngasih air, ya air untuk diminum, betul. Ngasih air untuk diminum sama ayahnya. Jadi mereka bawa bekal dari rumahnya. Anjingnya cuma ngeliatin aja. Sambil menunggu, kuir dan ayahnya ini pun beristirahat. Panen rotan hari ini selesai. Kuir senang bisa membantu. Nah, terlihat ya di wajahnya ya. Si kuir ini senang banget, ayahnya juga senang banget. Nah, baju mereka ini kira-kira kenapa ini? Kotor. Kotor karena habis panen rotan. Nah, di rumah rotannya dijemur. Ada pula rotan yang diwarnai. Jadi tadi tuh tahapannya apa aja? Dipanen, dibersihkan durinya, dibersihkan dulu durinya, kemudian direndam sampai rumah, dijemur. Setelah itu rotannya ada juga yang diwarnai. Nah, tadi kan Al-Fatih nanya ya, rotan ini kira-kira bisa dijadiin apa aja. Nah, kalau di buku ini ternyata kalau sudah kering, rotannya itu dianyam. Tahu dianyam? Kak Afifah Tau tahu? nggak dianyam nih Gen Alf? Tau nggak dianyam? Di Apa tuh? Pernah lihat bilik bambu? Bilik apa? Pernah lihat umi merajut? Nah, Nah, itu kan ada yang diikat, dimasukin di kurang lebih itu hampir sama Nah, dianyam. itu dianyam. Nah, bentuknya kayak gini nih, dianyam tuh. Jadi dipasang-pasangin gitu loh, dimasuk-masukin. Jadi suatu barang kayak gitu. Kak Afifah tahu lah ya dianyam ya. Tahu. Oke, apa ya yang akan dibuat kuir? Nah, coba nih tebak nih dari gambar ini nih. Fatih dulu deh. Kira-kira si kuir mau bikin apa? Jawabannya ada di halaman 11 sih. apa ya? Apa coba menurut Fatih nih? Coba tebak-tebak aja. Bikin baju. Baju. Mungkin ya. Coba menurut Kak Afifah, si kuir mau bikin apa nih? tikar. Tikar. Pinter banget, pasti udah baca. Iya. Oke. Jadi apa ya yang akan dibuat oleh kuir? Yang kuirnya sedang menganyam, ayahnya juga menganyam, anjingnya juga menganyam. Mereka bertiga menganyam bersama. Oke. Aduh, mengapa anyaman kuir tidak rapi? Lihat ekspresi wajahnya, dia kebingungan. Kok jadi berantakan anyamannya gitu ya. Terus ayahnya bilang, kuir harus menarik rotan dengan lebih kuat. Jadi anyamnya nggak boleh pelan-pelan, harus kencang karena rotan ini kan kayu ya, kayak gitu. Harus ditarik dengan kencang. Nah, tadi kan si kuir setelah rotannya dijemur ada juga yang diwarnain ya. Tuh lihat tuh, ada warna apa aja sih di sini? Warna kuning. Kuning. Kemudian ada warna apa lagi? Hitam. Hitam. Ada warna lain lagi nggak? Coklat, kuning, hitam, coklat. Jadi habis dipanen, dibersihkan durinya, direndam, dijemur dan juga diwarnai. Nah, kata ayah, kuir harus menarik rotan dengan lebih kuat. Nah, akhirnya tikar pun jadi. Ini adalah tikar rotan pertama kuir. Wah, tikarnya kira-kira rapi nggak sih teman-teman? Lumayan. Rapi lumayan ya. Jadi ternyata kalau di buku ini rotan itu bukan dijadikan untuk mukul apa kasur ya, tapi sama kuir dibikin untuk tikar rotan. Nah, kalau ayahnya nih kira-kira bikin apa nih? Tahu nggak gambarin di bawah ini ada apa aja sih? Bakul. Bakul. Ini namanya teman-teman gerabah. Nah, apa tuh gerabah? Gerabah itu perkakas atau peralatan yang bisa digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Jadi ini misalnya dia jadi tempat sayur, ini jadi keranjang baju misalnya, ini jadi keranjang untuk wadah-wadahan. Ini juga tuh si anjingnya pakai gerabah ini untuk jadi tempat dia tinggal gitu. Coba Kak Linda mau tanya deh, nama tokohnya di buku ini siapa aja sih? Kuir. Terus ada siapa lagi? Ayahnya. Ada ayahnya. Kemudian si kuir melakukan apa di buku ini?
bikin Panen rotan. Panen rotan. Rotannya dipakai untuk membuat membuat sesuatu. sesuatu. Apa sesuatunya tadi? Masih ingat gak? Tikar. Ingat gak? Tikar rotan. Tahu nggak tikar? Tikar itu apa? Karpet. Karpet ya. Kemudian tadi gimana sih caranya untuk menggunakan rotan sebelum sampai dianyam, diapain dulu? Coba dari Kak Afifa. Tahapan-tahapannya. Nah, tahapan-tahapannya Kak Afifa, diapain dulu nih? Dipotong kan, Yes, dipotong, iya dipotong. dibersihin durinya. Oke, Nah, Fatih. Terus Udah dibersih- dicuci, direndam Di mana direndamnya? di sungai. Yes, betul. Di air. Di air yang mengalir ya, Iya. harus di sungai. Kalau di bak mandi kamu muat nantinya. Terus habis direndam diapain lagi Kak Afifa? Dijemur. Dijemur. Udah gitu, Fatih? Di ada yang diwarnain, ada yang enggak. Ada yang diwarnai, ada yang enggak. Setelah itu kalau mau dibikin diapain sih namanya? Dianyam. Dianyam. Nah, baru bisa digunakan baik sebagai tikar rotan maupun perangkas lainnya. Begitu teman-teman. Jadi Oke. saatnya ketika panen rotan itu ternyata Kuir ingin membantu menganyam rotan dan hasilnya tadi bagus nggak ya tikarnya Kuir? Bagus dong ya, kalau digambar bagus. Nanti kalau ada kesempatan untuk melihat atau menggunakan tikar rotan, teman-teman boleh untuk nyoba beli gitu kalau nanti ada yang jual atau misalnya, walaupun sekarang udah mulai jarang sih tikar rotan ya. Seringnya tuh kalau di kita dipakai ini, tau gak sih apa ya bahasanya, Apa? Saya bantu coba apa? yang suka ditarik gitu. Tirai? Tirai sih, cuma kalau bahasa Sunda tuh kerek ya, kerek tau nggak, Kirai. kerek yang dari rotan gitu, yang dia buat penutup itu bisa digulung Oh iya. ke atas. Iya tirai ya. Ya tirai sih. Tirai, Tirai bambu, cuma kalau Tirai bahasa bambu. Sunda tuh atau bahasa pedagangnya suka bilangnya kerek atau enggak Kerek. kirai gitu. Kirai, oke. Kerek atau enggak kirai. Kalau di Rangkas ini pusat penjualannya di Wah sampai hafal nih Kak Linda. Oh iya betul sekali, kebetulan biasa ibu ya. Jadi di Ona, BTN Ona tuh ada ke dalam lagi namanya Cimanggu. Oh, Nggak pernah itu dengar khusus ya? untuk Itu gerabah. mereka pengrajin tikar rotan ini, tirai Oke. rotan ini mereka. Masya Allah. Gitu. Nih, Fatih tadi kan Terima sudah kasih. menyimak secara full kan cerita dari Kak Linda tadi. Coba mungkin ada nggak hikmah yang bisa diambil oleh AA nih tentang cerita yang diceritakan tadi? Ternyata semuanya itu butuh proses. Butuh Jadi proses. di dunia ini gak ada yang instan. Oke. Biasa. Luar biasa. Berarti kan kita harus berupaya, bekerja keras untuk bisa menghasilkan sesuatu ya. Iya. Betul. Kak Afifah gimana? Memaknai cerita tadi, menurut Kak Afifah, hikmah yang bisa didapatkan dari cerita yang sudah dibacakan tadi apa nih? Apa? Ayo, nggak apa-apa, sampaikan aja. Apa aja terserah. Harus beli tikar rotan gitu. Enggak lah. Enggak lah. Pelajaran aja deh, pelajaran yang bisa diambil oleh Kak Afifah nih dari cerita tadi. Itu sih bersabar. Soalnya kan tadi Kuir itu sempat kesusahan kan pas nyabut rotannya. Nah, itu butuh kesabaran. Oh, luar biasa. Nah, adik-adik yang ada di rumah, memang betul ya, butuh kesabaran. Segala sesuatunya juga tidak bisa instan seperti tadi Apati bilang gitu ya. Jadi harus mau bersabar, harus bisa melewati berbagai tahapan-tahapannya. Setuju ya semuanya ya? Setuju ya? Oke. Setuju. Nah, berikutnya Kak Afifah sudah siap dong dengan ceritanya. Mana bukunya, coba ditunjukin? Nah, sip, silahkan. Jadi ini judulnya adalah olahraga yuk. Olahraga yuk, oke. Ayo, nggak apa-apa. Coba sebelum aku mulai ke ceritanya, aku mau nanya, Kak Fatih kira-kira suka olahraga atau enggak? Suka sih. Suka. Di kasur. Ya, bukan olahraga itu Naik turun, namanya. naik turun. Oh, naik turun. Oke. Ini squat jump. Squat jam. Oke. Selain itu apa olahraga yang suka dilakukan? Sepedahan. Futsal? Terus Ya. jarang. Oh ya, udah mulai jarang.
Ada lagi? Terus lari-larian aja sih. Oh, lari-lari aja. Main bola. Oh, main bola. ganteng-gantengan ya. Oke. Ya. Siap. Lanjut, Kak. Nah, di sini penulisnya ada James Asa dan ilustratornya Lily Young. Oke. Kita buka bukunya. Lihat apa yang dibawa Pak James. Kira-kira apa ya? Coba kita lihat. Ternyata itu buku dan poster tentang olahraga. Kamu ingin olahraga apa? Jerry ingin bersepeda. Namun, dia tidak memiliki sepeda. Wah, kasihan sekali ya. Della ingin bermain bulu tangkis. Namun, raketnya sudah rusak. Roni ingin bermain kasti. Namun, tidak ada bola kasti di gudang. Ya, Kasihan banget ya. apa yang harus mereka lakukan? Aha, Jerry tahu. Mereka pun berenang di Sungai Pimpi. Oh, Masya Allah. Akhirnya tetap olahraga, tapi olahraganya berenang. Iya. Olahraganya berjamaah. Oke. Tadi ada siapa aja tokohnya? Apa sih? Aduh, apa yang tadi ya? Ada banyak ya. Ada banyak. Salah satunya yang diingat. Atau Kak Afifa mungkin bisa ceritakan lagi, disebutkan lagi tokoh-tokohnya siapa aja tadi? Ada Itu yang di dalam di luar buku itu. apa ya? Udah nggak apa-apa tuh. Yang diingat sama Kak Afifa aja tadi yang baru dibaca. Salah satu tokohnya Jerry, Della dan Roni. Oke. Itu tempatnya di mana sih ceritanya? Di sekolah. Di sekolah. Ternyata di sekolah tidak ada barang-barang yang dibutuhkan untuk olahraga tadi ya. Ya. Akhirnya mereka berenang. Siap. Ya. Sudah dengar ceritanya kan tadi ya? Ya. Oke. Gimana menurut ceritanya? Ceritanya sangat simpel tapi jelas. Simple tapi jelas ya. Apa nih yang bisa kita ambil pelajaran dari ceritanya Kak Afifa? Pelajarannya itu ini tadi itu kan pada pengen olahraga kan, ada yang pengen bersepeda, ada yang pengen main bola kasti, ada yang pengen main bulu tangkis. Nah, mereka itu kan pada nggak punya kan, Tapi ternyata tidak istilahnya. ada di Tapi gudangnya. ternyata ketidakpunyaan mereka itu tidak menghalangi mereka untuk tetap berolahraga. Oke, Masya Allah. Keren. Tidak menghalangi mereka untuk tetap berolahraga. Yang Iya. Akhirnya mereka berenang berjamaah. berenang bersama-sama gitu ya. Nah itu dia adik-adik sahabat Mutatuli, pelajaran yang bisa kita ambil dari dua cerita yang dibacakan oleh Kak Linda dan juga Kak Afifa. Gimana, seru? Kalau seru banget. Kalau seru tetap dengerin terus ya. Acara Mutatuli Weekend setiap hari apa aja? Hari Sabtu Jam jam 6. mulai dari jam 6 sampai jam 9. sampai dengan selesai. Oke, kita nanti bakal balik lagi masih ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari komunitas Read Aloud Kabupaten Lebak. Stay Yes. tune. By the way, Kak Afifa, ini kan hari kemerdekaan nih. Ke Apati dulu deh. Kalau mau Apati, Mau apa maksudnya kepo? iya mau nanya. Iya tahu. Tahu. Iya, ini kan hari kemerdekaan ya. Ya. Nanti 17 Agustus kemerdekaan. Menurut Apati, arti kemerdekaan di mata Apati apa nih kalau boleh tahu? Arti kemerdekaan itu istilahnya hari ulang tahun Indonesia. Jadi apa tuh namanya? Sebelum
sebelum Indonesia merdeka kan gimana dijajah dulu sama penjajah. Ya, penjajah terus merdekanya kan 17 Agustus 1945. Ya, 45. Oke. Nah, itu. Oh. Terus kalau dalam kehidupan sehari-hari menurut AA merdeka itu seperti apa? Merdeka itu yaitu hari perayaan. Oke, hari perayaan ya. Hari untuk penghormatan para pejuang. Oke, Istilah siap. gitu. Kalau Kak Afifah punya makna tersendiri atau arti sendiri hari kemerdekaan di mata Afifah gimana? Kalau menurut aku hari kemerdekaan itu bukti kalau kita tuh cinta sama Indonesia. Oke, berarti kita harus menunjukkan jiwa nasionalis kita ya, rasa cinta kepada bangsa ini ya. Oke, Kak Linda, ini punya pandangan sendiri arti kemerdekaan bagi Kak Linda? Kemerdekaan itu tentu saja karena tanggal merah jadi hari liburan ya. Pasti. Ya banyak hiburan yang bisa ditonton, banyak lomba yang bisa diikutin, banyak tumpang yang bisa diicip gitu. Iya, jadi ya hari bergembira lah ya seluruh rakyat Indonesia. Siap, hari di mana tidak ada pengekangan, ibu bersenang-senang gitu ya. Oke, terakhir barangkali mau menyampaikan sesuatu atau mau mengajak karena mungkin Komunitas Red Laut lagi banyak event nih kalau nggak salah ya tiap pekannya ya. Oh iya. Iya, betul. Boleh tuh juga disampaikan kepada adik-adik sahabat Muntatul yang ada di rumah. Mau Kak Afifah atau Kak Linda boleh siapa aja. Gantian kali ya. Boleh. Kak Afifah nanti mungkin mau nginfoin project novel dia boleh nggak sih? Boleh. Gimana? Oke. Aku dulu ya. Jadi teman-teman Red Laut Lebak ini kan komunitas yang berupaya meningkatkan literasi ya kepada orang tua dan juga anak-anaknya. Nah, ikutin terus momen kita. Jadi 2 minggu selama beberapa bulan ke depan setiap Sabtu kita akan membacakan buku di Muntatul FM. Kemudian selama 2 minggu ke depan tanggal hari ini sampai tanggal 15-an kita juga ada event di perpustakaan. Ada ngebacain tuh Adinda ya. Yes, ada Red Laut di situ berpartner sama apa ya namanya pokoknya yang jualan buku di situ lah ya, yang ngadain bazar. Ada lomba-lomba mewarnai, lomba menggambar, ada lomba Red Laut juga. Jadi datang ya ke perpustakaan Saja Adinda. Kemudian setiap jam berapa itu Kak Linda? Dari jam 9:30. 9:30 setiap hari Sabtu 9:30 sampai dengan duhur sih kayaknya sih. Oke. Kemudian nanti ada perayaan besar di bulan Oktober, tanggalnya belum pasti, tapi kayaknya pekan kedua kita ada festival literasi Kabupaten Lebak gitu. Jadi ini mungkin nanti kayaknya pasti bakal diiklanin juga sih sama pemerintah daerah ya. Pasti di sini juga pasti akan diiklankan. Betul. Jadi ada festival literasi nanti ya berbagai macam perlombaan gitu ya tentang keliterasian. Kemudian juga ada berbagai narasumber dari para pembicara nasional gitu yang bakal datang ke sini, berkunjung ke sini untuk memperkenalkan dan juga meningkatkan budaya literasi di Kabupaten Lebak. Jadi stay tune ya, Red Laut Lebak insya Allah sibuk banget sih. Asik. Iya, dan juga Kak Afifah nanti insya Allah akan tampil juga di IBF tuh apa ya singkatannya? IBF? Islamic Book Fair. Islamic Book Fair. Yang pertamanya apa sih? Indonesian? Apa internasional? Internasional ya? International Islamic Book Fair yang di Jakarta. Islam. Jadi alhamdulillah kami Red Laut Lebak kebagian slot melalui Red Laut Indonesia. Jadi kan ada komunitas Red Laut Indonesianya. Kak Afifah dan juga 2 orang tim dari Red Laut Lebak akan bacain buku juga di sana. Masya Allah, keren. Tunggu ya nanti di YouTube. Kok diam aja yang ininya? Bangga kan Kak Afifah? Gitu. Seneng kan? Oke. Akan tampil untuk nge-read ya pasti di sana. Untuk nge-read insya Allah. Oke. Ya belum tahu sih apakah di panggung utama atau di ruangan-ruangannya, tapi pasti ini pengalaman berharga banget untuk kami Red Laut Lebak. Oke. Wah, luar biasa. Jadi sahabat Muntatuli terutama adik-adik nih yang mau datang ke Saja Adinda boleh datang berbondong-bondong. Orang tuanya ikut boleh? Oh boleh karena banget. ada lomba Red Laut untuk orang dewasa justru. Jadi Red Laut itu menarik. ya untuk guru, untuk orang tuanya gitu. Masya Allah. Kategori lombanya. Siap. Oke. Bawa uang banyak juga buat iya nanti dong. beli-beli buku bazar di sana gitu Buat dan jajan. sebagainya. Jajan Buat buku.
Jajan buku juga boleh di sana ya. Oke, Kak Afifah mau menyampaikan sesuatu terakhir? Itu Informasi apa kira-kira? cepetan. Kak Afifah mau cerita tentang novelnya. Gimana? Salah nih. Gimana coba? Mau cerita apa? Iya, jadi Kak Afifah ini insya Allah Coba nanti bulan dibantu. September ya mau Katanya Oktober. Oh ya, entar September Oktober lah mau Oke. launching novel dan Makanya juga ceritanya sama Kak Afifah deh, biar nanti Iya. lebih jelasnya. Sekitar Ya, jadi, Oktober. Di bulan Oktober itu aku launching novel Masya Allah. pertama yang sebenarnya udah dibuat dari semester kemarin gitu ya, tapi ya gitu deh sibuk. Asik. Rencana launching di bulan Oktober. Udah boleh di-spill belum judul novelnya? Kira-kira. Boleh. Boleh, judulnya apa? Jangan datang setelah senja. Jangan datang setelah senja. Anak senja ternyata ya. Oke. Alfayet. Siap. Oke, nanti kalau diundang ke sini mau ya Kak Afifah ya untuk bincang-bincang seputar bukunya boleh? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Wah, selamat dong kalau gitu buat Kak Afifah ya untuk nanti peluncuran bukunya nanti bulan Oktober. Oke? Ya, makasih. Oke. Nah, itu dia sahabat Mutatuli, bincang-bincang kita dengan teman-teman dari komunitas Read Aloud dan juga ini berarti tuntas sudah ya kebersamaan kita menemani adik-adik sahabat Mutatuli di rumah di Mutatuli Weekend untuk kesempatan hari ini tanggal berapa? Ayo. Tanggal 8. Iya, tanggal 8 Agustus tahun 2026. Kita pamit yuk. Iya, kita pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bila itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.